Investor wajib hati-hati, minggu lalu 3 bank US collapse, harga emas mulai bangkit lagi. Pada akhir pekan minggu lalu, harga emas melesat sejak diumumkan bank failure dari 3 bank US yaitu Silvergate, Silicon Valley Bank, dan Signature Bank. Harga emas meroket hingga kembali menyentuh level di atas 1.900-an per troy ounces pada hari Senin. Diikuti oleh pergerakan yang mendatar dan sedikit koreksi hingga menyentuh level $1.887 per troy ounces seiring dengan kenaikan sesaat US Treasury Yield pada hari Selasa, serta meredanya kekhawatiran mengenai krisis SVB dengan munculnya berita bahwa SVB London diakuisisi oleh Bank HSBC. Hal tersebut tidak bertahan lama. Munculnya berita permasalahan yang sedang dihadapi oleh Bank Credit Suisse, harga emas kembali rally di atas 1.900-an per troy ounces. Ditambah dengan pidato Pak Jokowi baru-baru ini, sudah cukup jelas bahwa saat ini kondisi perekonomian dunia sedang berada di kondisi ketidakpastian yang cukup tinggi. Di tengah kondisi kekhawatiran ini, emas kembali memainkan perannya sebagai aset safe haven. Dengan sangat mengejutkan, 3 bank telah gagal dalam sepekan terakhir. Silvergate Bank, Silicon Valley Bank, dan Signature Bank. Ketiga bank tersebut merupakan bank yang relatif besar dan mengkhususkan diri dalam industri tertentu. Dalam kasus Silvergate dan Signature, customer mereka sebagian besar adalah industri kripto, sedangkan dalam kasus SVB, industri yang mereka fokuskan adalah teknologi, startup, dan venture capital. Ketiga bank tersebut kolaps dengan alasan yang berbeda, namun dengan mekanisme yang sama. Fase pertama dimulai ketika bank mendapat aliran dana yang besar dari deposito. Selama US Easy Money Era tahun 2020 hingga 2021, di mana tingkat suku bunga negatif dan stimulus pemerintah membanjiri ekonomi dengan kelebihan dana yang didepositokan ke dalam rekening bank, baik bank-bank kecil maupun bank besar mengalami peningkatan yang tinggi dalam tingkat deposito. Antara kuartal keempat tahun 2019 dan kuartal pertama tahun 2022, deposito di bank-bank US meningkat sebesar 5,4 triliun dolar. Hal ini menjadi masalah bagi bank-bank karena mereka harus melakukan sesuatu dengan deposito tersebut. Di kondisi begitu banyak dana yang berlebih dan tidak ada yang ingin meminjam uang, permintaan untuk kredit atau pinjaman menjadi lemah. Fase kedua, fase bank beroperasi. Dengan menggunakan mekanisme yang biasa dikenal dengan istilah fractional banking system, bank mengalirkan dana deposito ke dalam bentuk pinjaman. Dan sisanya, bank menginvestasikan sebagian dari deposito tersebut pada instrumen utang, biasanya seperti obligasi pemerintah, mortgage-backed security, dan lain-lain. Fase ketiga merupakan muaranya, yaitu fase kenaikan tingkat suku bunga yang cepat. Dalam setahun terakhir, Federal Reserve meningkatkan tingkat suku bunga lebih cepat dibanding 40 tahun silam. Setelah berbulan-bulan mengatakan bahwa hal tersebut tidak akan dilakukan. Sepanjang tahun 2021, Federal Reserve percaya bahwa inflasi bersifat sementara atau anomali sementara yang disebabkan oleh gangguan rantai pasokan. Proyeksi The Fed sangat meleset. Pada bulan Desember 2021, mereka memperkirakan suku bunga pada tahun 2023 akan berada pada kisaran 1 hingga 2%. Pada Februari 2023, Fed Fund Rate mencapai 4,57%. Jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 0,08% pada Februari 2022. Ini merupakan kenaikan sebesar 5.600%. Inflasi terbukti tidak bersifat sementara, sehingga Federal Reserve dengan cepat mengubah sikapnya karena mereka sangat khawatir dengan inflasi. Untuk mencegah harapan inflasi menjadi terbenam, mereka sangat agresif dalam menaikkan suku bunga. Permasalahannya adalah bank-bank di Amerika membuat keputusan pemberian pinjaman dan investasi berdasarkan proyeksi Federal Reserve. Banyak bank memutuskan untuk berinvestasi dalam surat berharga berdasarkan suku bunga rendah pada tahun 2020 dan 2021 ketika arus kas sangat tinggi. Investasi-investasi ini sekarang sebagian besar mengalami kerugian. Fase terakhir yang hampir atau bahkan sudah terjadi saat ini di beberapa US bank adalah fase bank run. Pada fractional reserve system, reserve requirement ratio selalu kurang dari 100%. Ini berarti semua bank, baik besar maupun kecil, tidak memiliki cadangan kas untuk memenuhi permintaan penarikan dana nasabahnya di saat bersamaan. Jika permintaan penarikan dana meningkat dengan cepat, maka bank harus mengisi kembali cadangan kas dengan pertama mendapatkan lebih banyak deposito dan atau dua menjual aset atau investasi mereka. Tingkat dana deposito mengalami penurunan pada tahun 2022, terutama untuk bank-bank besar. Untuk Silvergate, Signature, dan SVB, ketidakpastian dalam industri kripto dan penurunan teknologi telah menekan tingkat dana deposito mereka.
di mana beberapa startup yang belum menghasilkan revenue akan mengandalkan penggunaan dana deposito mereka, dan beberapa pengusaha besar kripto sedang dilanda kerugian yang cukup besar akibat fluktuasi beberapa cryptocurrency. Silvergate, SVB, dan Signature Bank hanya dapat melakukan cara kedua, yaitu menjual investasi mereka dalam surat berharga untuk memenuhi kebutuhan penarikan dana oleh pelanggan mereka. Mereka menjual aset di kondisi kerugian karena selisih rate dari bunga deposito yang harus dibayarkan lebih tinggi dibanding dengan imbal hasil investasi mereka pada surat berharga yang diinvestasikan pada saat tingkat suku bunga rendah. Dengan begitu, ketiga bank tersebut mengalami kondisi bank failure atau collapse. Selanjutnya, bagaimana pergerakan harga emas dunia ke depan? Ada beberapa faktor yang menyebabkan kenaikan harga emas akan tetap bertahan. Pertama, dari sisi ketidakpastian ekonomi. Meningkatnya kekhawatiran investor terhadap Credit Suisse yang tercermin pada kenaikan harga instrumen Collateral Debt Swaps atau CDS Credit Suisse yang melonjak tinggi sebesar 79%. CDS naik berarti pelaku pasar menilai risiko gagal bayar semakin tinggi. Kedua, dengan adanya kondisi kegagalan beberapa bank di US dan banyak investor atau influencer yang kini mulai ragu dengan kondisi ekonomi dunia. Salah satu yang paling mencolok adalah Robert Kiyosaki. Di akhir tahun 2022, Robert memprediksi harga emas akan mencapai $3.800 per troy ounces. Dan setelah kejadian 3 bank collapse ini, melalui tweetnya Robert menyampaikan untuk membeli lebih banyak emas, perak, dan Bitcoin. Yang ketiga, ekspektasi pasar saat ini dengan kejadian SVB, Signature Bank, dan Silvergate diikuti dengan rilis data inflasi, PPI, dan retail sales Amerika Serikat. Pelaku pasar optimis The Fed akan melunak di dalam menetapkan tingkat suku bunga, khususnya pada 22 Maret nanti, dan hal tersebut akan menjadi faktor pendukung kenaikan harga emas lebih lanjut. Selanjutnya, bagaimana harga emas antam logam mulia? Harga emas antam logam mulia ikut mengalami kenaikan sesuai dengan tren harga emas dunia yang positif. Sobat mulia, bijaklah dalam berinvestasi dan jangan sampai ketinggalan membeli emas sebelum harganya melompat lebih jauh di kondisi ketidakpastian yang mungkin terjadi di masa depan. Bagaimana update pergerakan emas di minggu depan? Stay tuned for the next video.